Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik bersama saya Ibu Ayu Puspita Indasari. Nah, untuk kali ini akan kita bahas mengenai perkembangan pada masa bayi. Nah, kira-kira apa saja dalam teori ini? Mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosial emosional pada masa bayi. 1. Perkembangan biologis atau fisik pada masa bayi. A. Urutan caudal dan proximodistal. Urutan caudal ialah urutan pertumbuhan di mana pertumbuhan terbesar selalu dimulai dari atas kepala, dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik mencakup yang besar, berat, serta pertumbuhan organ tubuh lainnya secara berangsur-angsur dari atas ke bawah. Urutan proximodistal ialah pertumbuhan dimulai pada bagian tengah tubuh, lalu bergerak dari kaki dan lengan. B. Tinggi dan berat. Bayi baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuh mereka segera setelah bayi menyesuaikan diri dengan menghisap, menelan dan mencerna. Mereka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggu. Selama bulan pertama, pada bulan keempat berat badan mereka naik mencapai hampir 3 kali lipat dari berat mereka ketika hari pertama kelahiran. Keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot besar seperti menggerakkan tangan dan berjalan, dan keterampilan motorik halus merupakan gerakan-gerakan menyesuaikan secara lebih halus seperti kelangkasan jari, meraih dan menggenggam, gerakan pergelangan tangan, pergerakan tangan dan koordinasi jari. D. Otot. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyang-goyangkan mainan, yang saat berbunyi tersenyum dan mengerutkan dahi, maka perubahan-perubahan dalam otak sedang berkembang. Sebenarnya, sejak lahir, bayi sudah memiliki semua sel saraf atau neurons yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Tetapi pada saat lahir dan awal kehidupan, keterkaitan sel-sel ini masih sangat lemah. Kebutuhan gizi dan perilaku makan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap bayi dalam cadangan gizi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola kegiatan membuat defisien kebutuhan gizi yang sesungguhnya sulit dilakukan. Akan tetapi, para pakar gizi menganjurkan bahwa bayi perlu mengonsumsi 50 kalori per hari untuk setiap pound berat mereka. Perkembangan sensori dan persepsi. G. Persepsi visual. H. Pendengaran. I. Sentuhan pada bayi yang baru lahir. J. Penciuman atau smell. K. Kecapan atau tactile. I. Persepsi menyeluruh. 2. Perkembangan kognitif pada masa bayi. A. Teori Piaget tentang perkembangan bayi. Piaget yakin bahwa seorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemampuan bayi dari tahap tersebut berasal dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungan dan adanya pengorganisasian struktur berpikir. Menurut Piaget, perkembangan pemikiran dibagi ke dalam 4 tahap yang secara kualitatif sangat berbeda: sensori motorik, profesional dan operasional, konkret dan operasional formal. B. Tahap perkembangan sensorik motorik. Tahap sensorik dan motorik Piaget berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira usia 2 tahun. Selama masa ini perkembangan mental
dipengaruhi oleh kemajuan yang besar pada kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Oleh karena itu, namanya sensorik motorik. C. Ketetapan benda. Ketetapan benda atau objek pemancing ialah istilah Piaget bagi pencapaian paling penting pada seseorang bayi. Pemahaman bahwa benda-benda dan peristiwa-peristiwa masih tetap ada dan berlangsung, walaupun benda-benda dan peristiwa-peristiwa itu tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh secara langsung. 3. Persepsi baru tentang perkembangan kognitif pada masa bayi. B. Dapat belajar mengenal benda-benda dan tersenyum kepada benda-benda itu, merangkak dan memanipulasi benda-benda. Tetapi bayi belum memiliki konsep dan gagasan atas benda-benda itu. Piaget yakin bahwa ketika bayi memasuki masa akhir perkembangan sensori dan motorik, pada kira-kira usia 1,5 hingga 2 tahun, berulah bayi besar benar-benar belajar bagaimana mengenal lingkungannya secara simbolis dan konseptual. Teori perkembangan sensorik motorik Piaget saat ini telah disanggah dari 2 sumber. Pertama, bidang perkembangan persesif. Bayi menunjukkan bahwa suatu dunia persepsi yang stabil dan nyata telah dibangun jauh lebih awal pada masa bayi dibandingkan dengan yang dibayangkan oleh Piaget. Perkembangan persepsi dan perkembangan konsepsi. 4. Perkembangan sosial emosional pada masa bayi, yaitu respon yang timbul pada stimulasi yang menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis disertai dengan perubahan kuat bayi yang mengekspresikan sebagai emosi jauh lebih awal dibandingkan dengan beberapa emosi lain, lalu mengekspresikan dengan rinci 2 perilaku ekspresif emosional yang penting, yaitu menangis dan tersenyum. Berikut adalah ringkasan tentang jadwal perkiraan munculnya ekspresi emosi pada wajah bayi. Kemarahan diperlihatkan ketika alis bayi menurun secara tajam dan menyatu, mata menyipit atau mengedip, dan mulut terbuka dalam bentuk kaku dan persegi. Berdasarkan sistem klasifikasi Izzard, minat, stres, dan rasa muak muncul pada saat lahir, dan senyuman sosial tampak pada usia kira-kira 4 hingga 6 minggu. Kemarahan, keheranan, dan kesedihan terjadi pada saat usia kira-kira 3-4 bulan. Ketakutan diperlihatkan pada usia kira-kira 5 hingga 7 bulan. Rasa malu dan enggan diperlihatkan pada kira-kira 6 hingga 8 bulan, dan rasa hina serta rasa bersalah tidak muncul hingga usia 2 tahun. Menangis adalah mekanisme yang paling penting yang dikembangkan oleh bayi yang baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunianya. Hal ini benar karena tangisan pertama bayi membuktikan adanya udara dalam paru-paru bayi. Tangisan juga dapat membantu dokter atau penelitian untuk meneliti sesuatu tentang sistem saraf pusat. Tangisan bayi ada 3 macam, yaitu tangisan dasar atau basic cry, 2 tangisan kemarahan atau angry cry, 3 tangisan kesakitan atau pain cry. Ya, baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai perkembangan pada masa bayi ya. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami mengenai teori yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.